Nah dulu kalau teman-teman lihat saya live dulu itu warna pink di tempat kontrakan lama saya. Ya itu orang-orang Kristen di situ. Nah orang-orang Kristen yang sekitar saya karena suara saya memang besar itu selalu mendengar perdebatan saya dengan orang-orang Kristen sehingga mereka marah juga. Tetapi mohon maaf itu kampung saya teman-teman. Kenapa saya pindah ya karena saya ngontrak itu aja bedanya. Kalau itu rumah saya nggak akan pindah karena saya ngontrak di situ. Nah itu sampai saya diundang RT juga masalah itu. Nah saya teleponlah ini orang api. Ada si Rasid saya telepon, ada Bang Hendra, ada si Juma, ada satu lagi teman kita ya nggak perlu saya sebutkan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Berikut ini kita akan saksikan seorang anak muda yang menceritakan kisah perjalanannya selama dia ikut sebagai pendukung Bang Zuma sebagai apologet Islam dan segala rencana serta tujuannya menjadi apologet yang selalu mengajak bahkan berdebat dengan para tokoh-tokoh agama Kristen dan juga para apologet Kristen. Dan kemudian video ini pun saya dapatkan dari channel Laskar Kristus yang kebetulan pada saat itu mereka sedang diskusi bareng dalam live di media sosial. Dan di sanalah anak muda ini menceritakan semua seluk-beluk yang dia dapatkan, yang dia rasakan ketika dia mengikut Zuma dalam segala rencananya menjadi apologet Islam. Kita lihat video berikut ini. Ya harus tunduk dan manut-manut. Itu sistem Laskar Taiping. Itu makanya kalau ada nanti haters yang suka ini kita, ya itu Laskar Taiping itu sebenarnya. Ya, ini saya bongkar-bongkar aja sekalian. Yang kedua, kita sebagai host itu beda lagi logonya. Jadi kita khusus buka room, ya, buka room itu ya ini, buka room untuk debat. Nah kita di situ nggak boleh kemana-mana. Kita harus on time, setiap waktu kita harus ada di situ, ya. Terus kita harus bisa ini ya menciptakan bagaimana lah supaya menarik live kita, ya, supaya itu dan sebagainya, pandai-pandai kita lah. Nah di sini itu diberikan ini teman-teman. Jadi Zuma ini itu siapapun yang host dari api itu akan dikelilingi katanya kemarin tuh, akan mendapatkan giliran didatangi oleh dia. Makanya kemarin narasi dia mengatakan, ya kemarin kau logika nelpon saya untuk datang untuk koin, padahal bukan. Saya hanya menuntut. Katanya kalau udah ini datang, padahal saya udah sering dijanjikan harus datang dia, tapi dia nggak datang. Nah yang ketiga itu perlindungan hukum. Nah dulu kalau teman-teman lihat saya live dulu itu warna pink di tempat kontrakan lama saya. Ya itu orang-orang Kristen di situ. Nah orang-orang Kristen yang sekitar saya karena suara saya memang besar itu selalu mendengar perdebatan saya dengan orang-orang Kristen sehingga mereka marah juga. Tetapi mohon maaf itu kampung saya teman-teman. Kenapa saya pindah ya karena saya ngontrak itu aja bedanya. Kalau itu rumah saya nggak akan pindah karena saya ngontrak di situ. Nah itu sampai saya diundang RT juga masalah itu. Nah saya teleponlah ini orang api. Ada si Rasid saya telepon, ada Bang Hendra, ada si Juma, ada satu lagi teman kita ya nggak perlu saya sebutkan, 4 orang. Nah yang 3 orang udah setuju ini membantu saya. Nah yang satu siapa yang nggak setuju? Zuma lepas tangan. Nggak percaya kalian orang-orang api. Sekarang nggak percaya kalian. Coba kalian buat masalah terus kalian minta bantuan hukum dari api. Kira-kira api mau nggak sih? Ya mau nggak sih api itu menolong kalian? Bahkan ini Uniripa dulu itu pernah viral tentang masalah skandal. Ya. Benar ya, skandal kemarin itu pernah itu yang ini itu sebagainya. Dan itu ada dari teman kita yang chat Juma loh. Itu gimana masalah Adinda kita Ripa? Gimana ini solusi buat dia dan lain-lain? Tahu enggak apa jawaban dia? Dan saya punya buktinya loh di sini. Saya punya screenshotannya. Apa kata dia?
Itu bukan urusan saya. Biarkan dia ngurus dirinya sendiri. Bayangkan sekelas Uniripa saja yang sudah kenal lama sama mereka, itu kalau punya masalah itu nggak ada yang mau bantu. Karena mereka tahu kalau dibantu itu akan ngeluarin uang banyak, sementara mereka cari uang bukan ngeluarin uang. Ya itu boleh diharapkan kepada saya. Ya boleh. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Siapa orang api yang mau naik? Ayo. Nah tuh. Dan kalian coba dia punya masalah di api. Yakin gak kira-kira kalian dibantu itu? Seperti itu. Oke, silakan. Saya kembalikan nih. Bang Laskar, ini boleh. Siapapun boleh, silakan. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan, dan itu kami kemarin live bersama di situ ya, karena ada yang menanyakan ya, katanya kan dia kasih temanya itu kenapa Allah tidak punya anak. Nah ini sebenarnya dia membutuhkan jawaban dari orang-orang Islam. Jadi ketika ada orang Islam yang naik, itu larinya ke Kristen. Nah, Bang Logika ini dia sedang membangun sebuah ini baru perintisan ya, membangun sebuah diskusi-diskusi yang kemungkinan jangan ada penghujatan. Artinya biarlah masing-masing agama itu menceritakan tentang keindahan agamanya, ya kan? Jadi misalnya Islam harus menunjukkan seperti apa sih Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan? Kemudian bagaimana Islam mengimani dan melakukan misalnya dengan kalimat lakum dinukum waliyadi. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang Kristen menjunjung tinggi nilai kasihnya? Seperti apa contohnya? Dan bagaimana tokoh-tokoh sebelumnya yang melakukan hal demikian gitu ya, yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran kekristenan. Dan dia sedang menciptakan itu teman-teman sekalian, sehingga dia keluar dari api. Nah, yang menarik di sini mungkin tadi tidak terlalu disinggung oleh beliau, tapi saya mau katakan ada satu kalimat yang sangat-sangat membuat kita bersyukur, di mana si Logika ini berkata bahwa saya sangat-sangat hormat dan salut dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen ya justru tidak bengis, mereka tidak jahat. Yang jahat adalah orang-orang saya sendiri gitu ya, yang sahabat-sahabatnya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri, yang teriak-teriak, yang menyerukan, tangkap si Logika, penjarakan dia sampai busuk di penjara. Ya, inilah karya dan juga pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan hidupnya akan seperti apa. Kalau Tuhan sudah berencana seperti anak muda ini, bagi Tuhan itu mudah untuk membelokkan setiap rencana atau rancangan manusia. Terlebih lagi niatnya yang tidak baik untuk merongrong, bahkan untuk melawan Allah. Terbukti anak muda ini kembali ke jalan yang benar dan menyaksikan semua fakta yang dia alami. Dan kiranya semua kita yang menonton, kita menjadi lebih mengerti dan lebih waspada dan tetap berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan yang terus mempertahankan iman. Dan kita berdoa juga bagi setiap umat Kristen yang mungkin mereka tidak sungguh-sungguh, agar mereka jangan sampai goyah dan akhirnya mereka dijumpai oleh kelompok-kelompok seperti mereka ini, dan kemudian mereka menjual iman mereka serta meninggalkan Tuhan Yesus yang telah mati baginya sebagai penebus hidup mereka dari dosa-dosa. Dan kiranya video ini boleh diberitahukan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.